Selamat malam, 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala diambil sumpahnya untuk menjalankan amanat rakyat sebagai orang nomor satu di tampuk pemerintahan tertinggi negeri ini. Iya, hari ini, Kamis 20 Oktober 2016, tepat 2 tahun sudah, pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin negeri ini. Sudah tepat sasarankah kebijakan-kebijakan yang diambil keduanya? Hal-hal apa saja yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kepemimpinan Jokowi JK ke depan? Malam ini selama 2 jam ke depan kami akan mengulas kebijakan-kebijakan yang telah diambil pasangan Jokowi JK dalam program spesial. Kami juga mewawancarai Presiden serta Wakil Presiden, betul Tito, Joko Widodo dan Yusuf Kala untuk memberikan jawaban atas kinerja mereka selama 2 tahun menjabat. Saya Eva Yunizar. Dan saya Alvito Dinova Gintings. Inilah program spesial evaluasi kerja 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. 2 tahun pemerintahan Jokowi JK menjadi bahan evaluasi khusus CNN Indonesia. Bersama 3 orang panelis independen, CNN Indonesia melakukan pengayaan materi lewat diskusi 3 tema besar yang menjadi sorotan dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, yakni Polhukam atau politik, hukum dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Diskusi CNN Indonesia mengenai evaluasi bidang sosial budaya terkait 2 tahun pemerintahan Jokowi JK berlangsung dengan cendekiawan sekaligus guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Komarudin Hidayat. Untuk apa ya, mengevaluasi atau mengapresiasi 2 tahun pemerintahan Jokowi JK dari sisi budaya, kita bisa mengatakan bahwa sungguhnya semua proses ya pendidikan, ekonomi, dan pembangunan yang lain, ujungnya apa? Bagaimana meningkatkan kebudayaan atau hidup berbudaya. Jadi kebudayaan dalam arti peradaban ini kan muara dari semua proses kegiatan politik ini. Ekonom Raden Pardede menjadi panelis untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk bidang ekonomi. Ekonom senior pendiri lembaga konsultan ekonomi Kreko Institute ini sudah lama berkecimpung di dunia pemerintahan, pengambilan kebijakan, serta bisnis. Pak Jokowi ini dia langsung ke lapangan dia, dan dia mengerjakan infrastruktur, dia ke lapangan. Jadi yang disebutkan itu turun ke lapangan, suka yang disebutkan itu belusukan, itu menurut saya adalah satu gaya yang berbeda lagi gitu. Sementara itu untuk bahasan mengenai bidang Polhukam, kami menghadirkan Profesor Salim Said. Guru besar Universitas Pertahanan Indonesia ini telah bertahun-tahun dikenal sebagai peneliti politik militer terkemuka di Indonesia. Untuk melengkapi rangkuman, CNN Indonesia bekerjasama dengan Political Wave, lembaga survei big data yang mengukur data percakapan netizen di sosial media terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala. Ya, 2 tahun memimpin negeri ini, kinerja duet Jokowi JK cukup diapresiasi oleh publik. Hal ini tercermin dari tingkat kepuasan publik yang cenderung positif dari sejumlah data hasil jajak pendapat publik yang menyoroti kinerja keduanya selama 2 tahun terakhir. Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun kedua secara umum mendapat apresiasi positif dari publik. Salah satu lembaga survei yang menggelar survei publik untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap kinerja 2 tahun pemerintahan Jokowi JK adalah Center for Strategic and International Studies. Hasil survei yang melibatkan 1.000 responden dari 34 provinsi ini menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi JK cenderung naik dari 50,6% pada tahun pertama menjadi 66,5% pada tahun kedua pemerintahannya. Hubungan yang semakin harmonis antara Presiden dan Wakil Presiden, juga DPR pada tahun kedua, menjadi salah satu variabel pendorong optimisme publik atas kinerja keduanya.
Survei dengan margin of error 3,1% ini pun menyoroti kinerja di bidang penegakan hukum. Sektor ini mendapat respons positif responden paling besar, mencapai 62%, atau naik sekitar 11% dari tahun sebelumnya yang berkisar 51,1%. Adapun di sektor penyelesaian kegaduhan politik yang masih terus mencuat hingga 2 tahun pasca pemilihan presiden, 53% responden merasa puas. Jumlah ini naik dari tahun pertama pemerintahan yang hanya mencapai 40%. Sementara itu, tingkat kepuasan yang relatif rendah dibanding sektor lain tampak di ranah pembenahan ekonomi. Tingkat kepuasan responden di bidang ekonomi hanya mencapai 46%, meski tetap ada peningkatan dibanding setahun pertama yang hanya mencapai 30%. Masih banyaknya tindak korupsi yang berkorelasi dengan kesenjangan ekonomi dan sosial menjadi faktor penyebab pesimisme publik terhadap duet kepemimpinan Jokowi JK hingga tahun kedua. Aisan Istinosa, CNN Indonesia. Ya, itu tadi hasil survei publik dengan metode jajak pendapat melibatkan responden di dunia nyata. Nah, bagaimana dengan penilaian kepuasan publik di dunia maya atau jejaring media sosial? Perkembangan teknologi digital dalam beberapa waktu terakhir memang telah membuat medium komunikasi untuk menyuarakan kritik dan evaluasi atas setiap kebijakan pemerintah begitu mudah dan cepat. Seperti apa sentimen netizen terhadap kinerja pemerintahan Jokowi JK di tahun kedua? Untuk mengulasnya, sudah bergabung bersama saya Direktur Eksekutif Lembaga Politika UF, Yose Rizal. Selamat malam, Yose. Malam, Mbak. Langsung saja kita bedah data yang sudah Anda peroleh. Yang pertama, kita melihat secara umum begitu ya. Ini adalah sentimen percakapan pemerintahan Jokowi JK. Positifnya 67% dan negatifnya 33%. Mengapa demikian? Ya, kalau di sosial media itu kan kita ngukur tingkat kepuasan tuh dengan ngukur sentimennya ya. Setiap percakapan tuh apakah dia positif, apakah netral, apakah negatif. Nah, dengan angka 67% berarti itu ada 67% yang memang netizen tuh yang mengapresiasi dan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi JK. Jadi data ini kita dapatkan selama 1 tahun terakhir. Bagaimana menerjemahkan puasnya? Puas secara umum kah atau ada spesifik bidang-bidang yang kemudian indikasikan bahwa mereka puas terhadap kinerja Jokowi JK? Tentunya nanti kita akan bahas. Jadi data general ini tuh dibentuk dari 3 bidang. Yang pertama dari Polhukam. 3 bidang ya, saya langsung tunjukkan datanya. 3 bidang. Dari bidang Polhukam. Dan itu memang tingkat kepuasannya yang paling tinggi ya dibandingkan dengan yang lain. Jadi 70% tingkat kepuasannya, yang tidak puas itu 30%. Kemudian di bidang ekonomi tingkat kepuasannya cukup tinggi juga, 66%, dan negatifnya atau tidak puasnya itu 34%. Nah, untuk Sosbudmas ini 50-50, jadi ada 50% netizen yang puas dan ada juga netizen yang nggak puas. Gitu. Ini menarik sekali. Mengapa kemudian Polhukam dianggap paling berkinerja baik begitu ya di pemerintahan Jokowi JK? Apakah kemudian data-datanya itu juga dinilai dari kinerja menteri-menterinya, Mas Yose? Ya, tentunya kan ini satu paket pemerintahan ya, Jokowi JK dan juga kabinet kerja. Tapi memang tentunya kalau kita bicara pemerintahan, sorotan terbesar itu adalah kepada kepala pemerintahannya atau presiden gitu. Nah, kalau kita lihat di Polhukam, memang nanti kalau dibedah lagi itu ada beberapa bidang yang subbidang lah ya, yang menyumbang kontribusi positif yang besar. Seperti misalkan mengapresiasi di masalah pemberantasan korupsi. Kemudian juga ada isu terkait terorisme dan sandra, itu juga menyumbang kontribusi yang positif. Artinya netizen tuh mengapresiasi di 2 subtopik tersebut. Gitu. 2 hal utama itu ya, pemberantasan korupsi dan juga masalah pemberantasan terorisme. Kalau negatifnya seperti apa? Nah, negatif ini dipengaruhi oleh yang pertama itu ada kinerja lembaga negara. Jadi memang ada beberapa lembaga negara terutama yang terkait dengan public service yang netizen masih merasakan belum puas, belum optimal pelayanannya. Kemudian ada juga masalah hukuman mati. Nah, hukuman mati ini juga menarik ya. Karena kan hukuman mati ini sudah dilakukan beberapa kali nih. Kalau nggak salah udah 3 kali ya. 3 kali? Kami 3 kali gelombang, tahun lalu 2 kali, tahun ini sekali. Kami pernah melakukan pengukuran pada waktu pertama, itu netizen tuh mendukung hukuman mati sebagai bentuk ketegasan terhadap para pengedar narkoba. Tapi makin ke sini ya nanti kita bedah lebih dalam gitu ya. Tiba-tiba berubah gitu. Mulai negatifnya lebih banyak daripada
positifnya. Gitu. Baik, kalau bagaimana dengan ekonomi? Apa kemudian yang membuat ini mungkin dinilai masih positif 66%, tapi mungkin lebih rendah dibandingkan Betul. Polhukam? Apa sih faktor-faktor yang membuat ekonomi ini masih dinilai masih di bawah kinerja menteri-menteri di bidang Polhukam? Ya, sebetulnya ada beberapa isu ya yang diapresiasi sama netizen. Yang pertama tuh tentu yang heboh kemarin terakhir tuh tax amnesty, di mana dianggap sebagai satu program yang berhasil dan presiden tuh benar-benar kayaknya fighting banget gitu kan, sosialisasi ke daerah dan seterusnya. Kemudian yang kedua tuh masalah investasi, netizen juga mengapresiasi kemudahan investasi, perizinan dan lain-lain yang memang terkait juga dengan yang paket kebijakan ekonomi. Ini paket kebijakan ekonomi ini juga apa ya, juga mendapatkan apresiasi yang tinggi. Artinya memang dirasakan dampaknya kan, dolar baik segala macam, termasuk penciptaan lapangan kerja juga. Baik, oke. Bagaimana dengan Sosbud, Mas? Ini nilai yang mungkin kita bisa katakan paling rendah dibandingkan 3 bidang yang ada di sini. Mengapa kemudian ini nilainya hanya 50-50? Ya, yang pertama karena di Sosbudmas ini ada 2 isu yang memang sangat terkait erat dengan pelayanan masyarakat. Yang pertama kesehatan. Kesehatan ini kan seperti 2 sisi pisau ya. Di satu sisi masyarakat ini mengapresiasi berbagai program yang bisa berobat gratis ya, BPJS, KIS dan lain-lain, tapi problem di lapangannya kan tinggi juga kan, komplain, terutama komplain terhadap BPJS itu tinggi sekali. Nah itu yang menyebabkan banyak sentimen negatif. Kemudian kalau yang pendidikan itu terkait dengan Kartu Indonesia Pintar. Yang memang distribusinya dirasakan belum merata, kemudian banyak fasilitas-fasilitas pendidikan terutama di daerah-daerah yang ya sering diangkat juga kan oleh media kan, sekolah yang reot dan lain-lain. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk segmen ini, Mas Yose. Penilaian ini, sentimen ini, apakah memang mayoritas karena kinerjanya sendiri ataukah memang karena komunikasinya dari pemerintahan Jokowi JK ini yang cukup baik terhadap masyarakat? Tentunya itu selalu jadi kombinasi ya. Kalau di era sosial media ini kan komunikasi yang baik diperlukan, tapi kita juga nggak bisa melakukan komunikasi tanpa didasari data dan fakta. Karena data dan fakta kan sangat transparan sekarang. Ketika kita mengkomunikasikan sesuatu yang tidak nyata, itu akan cepat sekali dan gampang sekali diketahui. Jadi saya rasa ya ini kombinasi antara kinerja dan juga komunikasi. Yang jelas hashtagnya tahun ini agak berbeda ya dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu Jokowi JK gagal, mayoritas seperti itu, tapi tahun ini trending topiknya seperti itu, tapi tahun ini 2 tahun Jokowi JK, begitu ya Mas Yose. Kita akan bedah lebih dalam lagi, tapi dalam segmen selanjutnya kita akan ketemu lagi. Dan memang di bidang politik, hukum, dan keamanan ada sejumlah capaian dan tantangan yang dihadapi pemerintahan Jokowi JK di tahun kedua pemerintahan. Kami akan hadirkan ulasan lengkapnya bersama rekan saya Alvito Dinova Gintings, usai jeda berikut. Di bidang politik, hukum, dan keamanan, pemerintahan Jokowi JK banyak mendapat tantangan untuk mewujudkan demokratisasi substansial yang dibangun atas semangat anti korupsi dan kondisi sosial politik yang stabil. Kami rangkum catatan perjalanan 2 tahun pemerintahan Jokowi JK ditinjau dari aspek politik, hukum, dan keamanan berikut ini. Stabilitas politik di dalam negeri menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja dan juga keberhasilan dari jalannya sebuah pemerintahan. Di tahun pertama jalannya pemerintahan diwarnai dengan sejumlah kegaduhan. Dimulai dari tidak harmonisnya hubungan antara pemerintah dengan parlemen yang terbagi menjadi 2 kubu, yaitu kubu koalisi Merah Putih dan juga koalisi Indonesia Hebat. Masih tampak kentara adanya praktik politik balas budi dari Joko Widodo terhadap partai-partai pengusungnya. Namun memasuki tahun kedua, satu persatu kegaduhan sudah mulai bisa direduksi meskipun dengan sejumlah catatan. Pengamat politik dari Universitas Jayabaya menyebut Jokowi JK telah berhasil meredam kegaduhan antara pemerintah dan parlemen.
Hal ini ditandai dengan bubarnya koalisi Merah Putih dan merapatnya mayoritas partai oposisi ke pemerintah. Namun dalam 2 tahun masih tampak praktik politik transaksional yang kentara. Hal ini terlihat dalam 2 kali perombakan kabinet. Beberapa menteri diambil dari partai oposisi yang belakangan mendukung pemerintah. Hal itu pun tampak dalam pemilihan kepala lembaga negara. Politik transaksional itu kembali terlihat misalnya ketika tiba-tiba Pak PG dilantik menjadi Wakapolri, lalu kemudian ditempatkan menjadi Kepala BIN. Nah itu memang tidak bisa dinafikan dalam sebuah sistem politik ya. Tetapi menurut saya kalau seandainya Pak Jokowi itu punya kepercayaan diri yang tinggi, reduksi yang semacam itu dia lakukan bisa setiap saat. Sementara itu dari sisi penegakan hukum dan keamanan, ada sejumlah catatan dan peristiwa penting yang mewarnai 2 tahun jalannya pemerintahan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. 14 Januari 2016, Jakarta digemparkan dengan serangan teror di Sarina Tamrin yang menewaskan 4 warga sipil. Kejadian teroris 14 Januari 2016 langsung direspon oleh istana dan dijadikan momentum untuk memerangi aksi terorisme dengan cara jauh lebih masif. Saya ingin komunitas intelijen lebih meningkatkan kemampuan kontra teror, terutama dalam deteksi maupun juga tangkal aksi teror. Dan harus fokus pada upaya melemahkan kekuatan terorisme, mulai dari ideologi, mulai dari kepemimpinan, mulai dari jejaring, organisasi, dan pendanaan aksi terorisme. Selain perang terhadap terorisme, Presiden Jokowi juga melaksanakan janji kampanye untuk memerangi narkoba. Salah satunya ditandai dengan pelaksanaan eksekusi mati terpidana kasus narkotika. Eksekusi mati dilakukan dalam 3 gelombang, pada Januari 2015, April 2015, dan Juli 2016. Seluruhnya ada 18 terpidana kasus narkotika yang dieksekusi mati. Satu sisi menimbulkan harapan begitu tinggi karena nampaknya Presiden akan benar-benar ikut memberantas narkoba misalnya dengan mengeksekusi para pengedar narkoba, para bandar narkoba yang sudah dipidana mati. Tapi di sisi lain kita juga melihat betapa bahwa ternyata eksekusi itu tidak bisa dilaksanakan. Bisa karena tekanan asing, bisa karena memang Presiden tidak bisa mempercayakan penuh hal ini kepada bawahannya yang itu Jaksa Agung. Sementara dari sisi pemberantasan korupsi, selama 2 tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjerat pelaku tindak pidana korupsi mulai dari pegawai negeri sipil, wakil rakyat, korporasi, hingga penegak hukum. Selama tahun 2016 saja, KPK melakukan 12 rangkaian operasi tangkap tangan. Namun, KPK dianggap lebih berfokus pada operasi tangkap tangan kasus suap yang nilainya tidak terlalu besar. Sementara pemberantasan penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara atau pemerintah daerah belum banyak disentuh. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum, Presiden Joko Widodo juga berkomitmen untuk memerangi pungutan liar. Saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang ini stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli. Terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat. Selain itu, kejahatan transnasional yang ditandai dengan diculiknya sejumlah pelaut Indonesia di perairan Filipina dan Malaysia juga masih menjadi pekerjaan rumah untuk dituntaskan pemerintahan Jokowi JK. Mahardika Utama, Jakarta. Politik transaksional dan masih belum maksimalnya penegakan hukum masih sangat kentara terlihat. Itu pendapat dari para pengamat. Namun bagaimana para netizen melihat pemerintahan Jokowi JK mengelola berbagai persoalan politik, hukum, dan keamanan? Eva Yunizar akan kembali mengulasnya. Eva.
Iya, Vito. Memang selama 2 tahun pemerintahan Jokowi JK ini kegaduhan politik dan keamanan juga ingar-bingar kritik di bidang penegakan hukum menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Politika Wave telah merekam apa saja tema dalam 3 sektor ini yang paling sering diobrolkan dan juga menjadi trending dalam 2 tahun terakhir. Masih bersama saya Direktur Eksekutif Politika Wave, Yose Rizal, untuk mengulas letupan sentimen netizen di media sosial. Kita langsung lihat, Yose, seperti apa kemudian sentimen di bidang Polhukam ini. Untuk yang pertama kita lihat ini tadi ya seperti datanya positif 70%, kemudian negatif 30%. Kita langsung bedah saja apa saja yang dilihat secara positif. Yang pertama adalah pemberantasan korupsi. Mengapa demikian? Jadi memang sektor pemberantasan korupsi ini jadi sektor yang jumlah percakapannya pun paling besar. Dan ketika dia diapresiasi oleh netizen sebesar 75%, ya jadi secara umum mempengaruhi bidang hukum. Dan ini ada beberapa apresiasi. Ini atas upaya KPK begitu ya? Upaya KPK. Nah, menarik sekali ya, sebetulnya KPK bukan bagian dari pemerintah, tapi kemudian yang mendapatkan dampak positifnya adalah pemerintah. Ya, memang kan KPK ini kan setiap kali mau pemilihan pun kan selalu seolah-olah itu merupakan ada peran pemerintah atau lain sebagainya. Bahkan dulu waktu tahun pertama justru KPK ini kan yang jadi sorotan kan buat Presiden Jokowi sampai terjadi cicak buaya kedua dan lain sebagainya. Cuman ketika tahun kedua koordinasinya pun udah lancar kan antara aparat dan juga KPK-nya. Nah, ini cukup diapresiasi oleh netizen gitu. Baik. Kalau dari sisi negatifnya kita lihat apa saja ini masa penahanan para koruptor. Pemberantasannya sudah benar, tapi kemudian tindak lanjutnya yang tidak benar begitu ya. Ketika di persidangan kan memang itu yang banyak diprotes ya, baik oleh para aktivis dan juga ada echonya di sosial media. Jadi ternyata hukumannya nggak sesuai dengan harapan. Kemudian ada juga dugaan-dugaan terkait intervensi pada beberapa kasus korupsi. Ada intervensi begitu ya. Kemudian kemarin kan sempat ada isu wacana remisi. Tapi ya. Kemudian ditolak oleh Presiden Jokowi kan. Dan juga sempat berkembang waktu itu sama Menteri Hukum ya. Hukum dan HAM. Untuk pengajuan revisi UU KPK. Dan walaupun akhirnya ditolak juga oleh Presiden, tapi sempat itu menimbulkan sentimen negatif yang besar dari netizen. Baik, selain pemberantasan korupsi, apa kemudian yang menjadi parameter adalah kinerja lembaga negara. Nah, ini menarik ya, kinerja lembaga negara masih dinilai negatif justru. Negatif, secara keseluruhan. Artinya masih ada ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga-lembaga di bidang Polhukam, misalnya seperti polisi begitu ya, atau kejaksaan, seperti itu ya? Ya, makanya kan sebetulnya kan salah satu gebrakan terakhir yang dilakukan sama Presiden kan kemarin ya, pungli di berbagai instansi, memang kan itu menandakan bahwa sampai saat ini masih banyak problem-problem, terutama yang terkait dengan public service itu yang dirasakan juga oleh netizen. Dan sekarang kan nggak seperti dulu ya, sekarang begitu orang nggak puas, begitu ketemu pungli, begitu ngerasa prosesnya dipersulit dan lain sebagainya, sudah di-tweet aja dengan mudahnya kan. Baik, gerakan operasi pemberantasan pungli ini seberapa besar sih sebetulnya berpengaruh terhadap perubahan prosentase sentimen netizen terhadap kinerja lembaga negara ini? Nah, pungli ini kan memang baru seminggu terakhir ya, jadi belum terlalu mempengaruhi di data ini, karena data ini kita tarik setahun terakhir. Dan juga kemarin sempat ada beberapa keributan lah ya antara beberapa kementerian, itu juga menyumbang sentimen negatif di kinerja lembaga negara. Ya, selanjutnya kita akan lihat apa yang menjadi masalah hukuman mati. Ini dinilai secara negatif. Tadi kalau Mas Yose bilang sebetulnya di tahun lalu pada saat gelombang pertama dan kedua itu netizen menanggapinya secara positif. Betul. Saya ingat waktu kita sempat survei juga, waktu yang pertama itu 80% positif. Kedua semakin turun, dan sekarang setelah yang ketiga ini negatifnya sudah lebih besar daripada positifnya. Jadi netizen itu mengapresiasi karena butuh ketegasan kan buat memberantas narkoba. Kemudian ada Komisi Perlindungan Anak juga mendukung karena banyak mempengaruhi anak-anak di bawah umur juga. Ini tapi positifnya, negatifnya memang ya banyak yang berpendapat hukuman mati ini, terutama kalau kita lihat contoh-contoh di negara maju itu juga bukan sesuatu yang menimbulkan efek jera gitu. Kemudian aktivis-aktivis juga berteriak soal HAM, dan ini juga ada protes-protes dari negara-negara yang dihukum juga kan warganya. Kemudian ada juga terkait proses peradilan yang dirasakan belum sempurna lah, sehingga
hukuman mati itu kan nggak bisa diunduh. Jadi kalau pengadilannya nggak sempurna, nggak bisa diperbaiki gitu. Oke, itulah catatan-catatannya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan, ini masalah penegakan hukum ya, Mas Jose ya. Ya, ini di luar isu korupsi, di luar hukum korupsi ya. Berarti kita lihat memang di luar korupsi memang lumayan buruk ya. Lebih banyak negatifnya, walaupun nggak terlalu besar ya marginnya. Kalau positifnya nih kita lihat mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat seperti ini ada vaksin, palsu, kemudian narkoba ya. Kemudian narkoba, kemudian juga ketegasan presiden terhadap kejahatan seksual dengan dia mengeluarkan Perpu Kebiri itu juga diapresiasi. Kemudian, nah sementara kalau sentimen negatifnya ya isu yang sudah dari dulu ya, masalah hukum yang tebang pilih, kemudian praktek mafia peradilan ini kan juga dapat sentimen positif di KPK karena mereka berhasil membongkar kan beberapa mafia peradilan. Kemudian ya dugaan intervensi hukum juga yang Baik. Dan yang terakhir yang dinilai adalah masalah pemberantasan terorisme dan penanganan sandera ini yang kemudian memberikan sentimen cukup banyak sentimen positif terhadap kinerja secara umum dari Polhukam. Betul. Ini terutama kan terkait misalkan seperti awal tahun lalu ketika bom Sarina ya. Itu pemerintah dengan cepat, presiden langsung datang ke lokasi dalam waktu beberapa jam dan berhasil ditumpas gitu loh. Kemudian sandra-sandranya berhasil dibebaskan walaupun sempat berapa kali kejadian lagi. Jadi ya hal-hal itu yang menyumbang tingkat kepuasan netizen terhadap isu pemberantasan terorisme dan penanganan sandra ini. Baik. Kita akan gali lagi lebih dalam bidang-bidang lainnya. Untuk sementara ya, kurang lebih ini seperti ini ya, bedah masalah sentimen masyarakat terhadap sentimen netizen terhadap bidang Polhukam. Kita akan ketemu lagi di bidang-bidang selanjutnya, Mas Jose. Ya, publik di ranah maya ternyata memang memberikan sentimen cukup positif tentang bagaimana pemerintah mengelola dan menghadapi berbagai masalah politik, penegakan hukum, sampai pemberantasan terorisme. Namun apakah sentimen positif itu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan? Rekan saya Alvito akan kembali dengan pembahasannya bersama Profesor Salim Said. Kami akan segera kembali. Terbelahnya dua kelompok besar yang muncul sebagai ekses Pilpres 2014 ternyata tak otomatis selesai ketika sejumlah anggota kubu oposisi akhirnya terpecah dan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah. Fragmentasi politik ternyata berlanjut hingga ke tingkat demokrasi lokal, salah satunya di Pilkada DKI Jakarta. Apakah ini bukti masih belum suksesnya pemerintahan Jokowi JK dalam meredam ingar-bingar gaduh politik nasional? Lantas bagaimana jika pembenahan sektor hukum dan keamanan nasional di tangan Jokowi JK? Kita akan membahasnya bersama Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Universitas Pertahanan Indonesia. Selamat malam, Prof. Selamat malam. 2 tahun sudah. Orang banyak bilang Jokowi lebih mengejawantah. 1 tahun pertama masih agak tertatih-tatih, tapi 2 tahun kedua ini sudah mulai menunjukkan siapa dirinya dan bagaimana dia dalam sosok sebagai pemimpin. Bagaimana pandangan Prof? Begini, kita sebaiknya melihat Jokowi di Jakarta seperti sebuah lagu A New Kid on the Block. Apa itu? Dia itu orang yang datang dari Solo. Jadi gubernur, dan ketika sudah gubernur orang mengatakan dia diminta jadi presiden, nggak mau dia. Saya yakin itu dia sincere. Jadi gubernur aja udah istimewa, dia dari Solo jadi, tapi rupanya nasibnya baik, dia menjadi presiden. Oke, dia nggak kenal orang di Indonesia, dia nggak kenal orang di Jakarta. Jadi menteri-menterinya disodor-sodorkan oleh orang yang memaksa dia, memaksa tanda petik, untuk menjadi presiden. So the cabinet was not his cabinet. Oke. Jadi itu kabinet apa istilahnya, akomodasi? Iya, dia harus menerima kenyataan bahwa dia diangkat orang. Dia nggak punya modal. Saya bayangkan dia tuh dengan segala hormat kepada Pak Jokowi. Ya, saya tidak bermaksud merendahkan. Ketika dia masuk di istana, dia bingung dengan siapa dia harus bekerja.
Dia orang baru. Itu yang saya bilang. A new kid in the block. New Kids on the Block. Dan step by step lagunya. Nah, One step at a time. jadi kenyataannya bahwa dia itu dikepung oleh orang-orang yang diangkat oleh orang lain, bukan dirinya. Jadi kabinet itu bukan dirinya. Jadi benar transaksional sekali kabinet itu. Oh iya. Oke. Pernah nggak ada kita punya track yang sama dalam administratur siapapun, entah itu Gus Dur, entah itu Ibu Mega, entah itu Pak SBY. Sejauh yang saya ingat tidak pernah ada yang seserius ini. Oke. Jadi sebenarnya yang dialami Pak Jokowi awal-awalnya itu dia berhadapan dengan debt collector. Kalau kita menggunakan itu. Jadi dia ini kan tersandra, berutang, tersandra. Ya. Jadi debt collector tuh bilang, gua mau si ini jadi menteri. Si ini jadi menteri, dia nggak bisa lawan. You owe me one, mereka bilang begitu ya. Dia nggak punya kekuatan, oke? Tapi disitulah hebatnya Jokowi. Nah itu dalam 2 tahun ini, ya itu yang saya tanya. dalam 2 tahun ini keadaan itu dia ubah. Kalau dulu direncanakan Pak Yusuf Kalla itu menjadi the real presiden, sekarang Jokowi mengatakan no, he is the real vice president. He depend on me. Ngomong-ngomong soal Pak JK, kita tahan dulu sebentar, Prof. Kita akan dengarkan terlebih dahulu apa pandangan Wakil Presiden Yusuf Kalla terkait dengan kondisi makro politik, hukum dan keamanan di negeri ini. Mari kita saksikan bersama. Kalau soal politik saya kira inilah situasi yang paling stabil gitu kan. Artinya kalau kita lihat hubungan pemerintah dengan partai-partai atau di DPR dengan pemerintah itu sangat baik. Tidak ada gejolak, tidak ada, memang di Indonesia itu khas lah, tidak ada oposisi hitam putih begitu kan. Berbeda kalau negara-negara demokrasi kayak Amerika lainnya selalu seperti itu. Jadi ada check and balance, tapi selalu dapat dibicarakan apapun. Jadi kita berada di situ. Profesor sepakat dengan apa yang disampaikan? Stabil, relatif stabil, aman. Karena kita punya catatan-catatan juga, bom Sarinah terjadi di tahun kedua ini, kemudian ada beberapa capaian seperti tertangkapnya Santoso, tapi juga isu kontroversial soal Budi Gunawan akhirnya diaktualisasikan dengan mengangkat yang bersangkutan sebagai kepala BIN dan lain sebagainya. Sebagian itu kan kelanjutan persoalan itu, kelanjutan dari masa lalu. Ya. Itu adalah bagian yang ditinggalkan oleh rezim sebelumnya kepada Pak Jokowi. Sebagian dia selesaikan cepat, sebagian juga tidak seluruhnya cepat selesai. Tapi persoalannya menurut saya bukan itu. Tema yang paling penting menurut saya 2 tahun Jokowi Kalla ini adalah bagaimana Jokowi itu telah mengubah pemerintah yang tadinya dia tidak memainkan peranan penting menjadi orang yang memainkan peranan penting. Itu menurut saya hebatnya Jokowi. Nah, mari kita kembali ke pandangan Profesor tadi yang mengatakan bahwa seharusnya orang kemudian menunggu, terutama orang-orang yang tidak sejalan dengan Jokowi. Lihat saja, nanti JK yang akan jadi the real president. Dan kita sudah punya presiden sebelumnya, bagaimana kemudian muncul dalam periode kepemimpinan pertama SBY dan Kalla waktu itu, ada 2 matahari yang kemudian saling berkompetisi untuk pengaruh dan lain sebagainya. Sampai akhirnya belakangan-belakangan menjadi tidak nyaman kita melihatnya. Ini tidak terlihat sekarang. Apa yang dimainkan? Begini, bukan apa yang dimainkan. Modalnya JK untuk jadi wakil presiden sekarang tidak sebesar modalnya ketika menjadi wakil presidennya SBY. Sebagai ketua umum Partai Golkar. Sebelum itu, dia kan jadi ketua umum Golkar kan setelah jadi wapres. Dia jadi wapres itu dengan keringat, kerja keras. Akibatnya adalah logis sekali Pak Yusuf Kalla itu mengklaim, loh saya kan juga kerja keras. Timur itu saya yang memperjuangkan begitu kira-kira ya? Kira-kira begitu.
Nah artinya apa? Dia ingin menentukan. Kesalahan Pak Yusuf Kalla, dia nggak mempelajari sejarah Indonesia dengan baik. Sejarah Indonesia dari zaman Soekarno, terutama Soeharto, dan seterusnya, wakil presiden itu tidak pernah penting. Dia seperti di Amerika. Di Amerika itu wakil presiden itu ban serep. Dan katanya orang di Amerika leluconnya, tugas wakil presiden menghadiri pemakaman raja-raja dan presiden di luar negeri. Tidak memainkan peranan politik. Walaupun selalu ada Cheney yang dikatakan otak-otaknya administratur Bush waktu itu. Saya menggunakan televisi Anda untuk ngomong. That is because Cheney far intelligent compare with Bush. Untuk tidak mengatakan Bush itu bodoh, itu kan kasar. Masa di depan di televisi Anda saya ngomong itu. Iya. Tapi kembali lagi bahwa ini nampaknya tidak akan ada perubahan sampai 5 tahun berakhirnya masa kepemimpinan mereka. What do you mean dengan perubahan? Artinya posisi adem ayem ini antara presiden dan wakilnya. Insya Allah. Insya Allah. Saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu, karena politik itu dinamis. Tapi kalau Anda tanya perhitungan saya, jawabannya pasti tidak. Tidak. Apa yang kemudian bisa... Modalnya Jokowi besar sekali. Modal politik Jokowi besar sekali. Yang tidak dipunyai oleh Pak SBY ketika dia ketika Pak JK menjadi wapres. Sekarang ini modalnya besar sekali. Besar sekali. Apa modalnya? Nanti dijawabnya Prof. Kami akan kembali sesaat lagi dengan jawaban Profesor Salim Said sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Itu kan ada di semua, hampir di semua kantor ada, di pelabuhan ada, di jalan raya ada, dan itu meskipun kecil-kecil, hanya punglinya hanya 10.000, hanya 50.000, hanya 100.000, mungkin 500.000 atau 1 juta, tapi itu meresahkan masyarakat, menjengkelkan. Jangan berbicara rupiahnya, tapi kalau kita hitung dari Sabang sampai Merauke bisa triliunan juga, triliun, bisa puluhan triliun. Jangan kalau mau berhitung rupiah, jangan sampai dinilai yang di Kementerian Perhubungan kan hanya berapa juta. Karena yang kita ingin bangun itu bukan masalah itu. Yang ingin kita bangun adalah budaya kerja. Yang ingin kita bangun adalah sebuah nilai-nilai. Pro kontra selalu ada, tapi ketika dicanangkan operasi pemberantasan pungli, pendapat orang ada 2 tentu saja. Yang pertama menganggap bahwa ini merupakan terobosan yang luar biasa karena segala rejim berusaha untuk melakukan pemberantasan ini tidak pernah berhasil, tapi kemudian Jokowi kembali mencanangkan itu, bahkan sempat turun sendiri ke lapangan untuk melakukan inspeksi terkait dengan operasi yang dilaksanakan di Kementerian Perhubungan. Satu lagi mengatakan ya ini lip service saja, sebentar lagi juga hilang, akan ada hal-hal yang lebih penting daripada pungli karena pungli diberantas itu sepertinya mustahil di Indonesia. Tapi kita kembali ke pernyataan Prof. Salim Said tadi yang mengatakan bahwa modal atau political capitalnya Jokowi sangat besar. Dia bukan ketua umum partai. Dia roots dia di partai juga artinya tidak berpengaruh secara ideologis dan biologis bahkan begitu, sama seperti tokoh-tokoh partai pada umumnya. Apa yang kemudian membuat dia? Anda jangan bicara ideologi lagi sekarang. Nggak relevan. Sudah tidak relevan. Oke. Kehebatan Jokowi, dia diam-diam perlahan-lahan dengan menggunakan kekuasaan legalnya. Dia melakukan akumulasi kapital politik, political capital. Misalnya, Pak Yusuf Kalla itu kan menjadi wakil presidennya karena Ibu Mega mau taruh dia di situ. Betul. Pak Jokowi itu maunya kan sama siapa? KPK itu? Abraham Samad. Jadi dia sebenarnya tidak welcome kepada Pak Yusuf Kalla. Tapi dia ini orang Jawa, orang Solo. Nge boten kepangge kata orang Solo, dan dia kan menghormati Ibu Mega karena after all Ibu Mega lah yang menjadikan dia calon presiden, sebagai yang lain kan partai. ikut.
Surya Paloh ikut, ini orang politik biasa. Jadi masalahnya adalah di situ loh kehebatan Jokowi. Dari posisi 0, dia bahkan tidak pernah tertarik jadi presiden. Menurut ucapan dia di televisi. Dia akhirnya jadi presiden dan dalam perjalanan dia bisa mengubah keadaan, membalikan keadaan dari seseorang yang saya sebutkan tadi, saya tadi menggunakan istilah tadi menghadapi debt collector. Jadi dia apa sih istilah ekonominya itu lawannya debt collector. Jadi debt collector sebagai kreditor sekarang. Ya. Jadi dia ubah keadaan itu sehingga dia yang ngatur debt collector itu. Sekarang dia yang mengatur. Nah, lihat reshuffle. Setiap reshuffle tambah akumulasi kekuasaan dia, kekuatan. Walaupun kalau kita bicara reshuffle ada catatan serius soal Archandra Tahar. Itu soal lain lagi. Apa itu? Archandra Tahar itu juga bagian dari usaha Jokowi untuk lebih kuat. Menegakkan powernya. Dia tahu betul, seperti Anda, kita wartawan, tahu betul pusat perampokan itu di ESDM. Sebutlah nama dari siapa saja. Kan? Ini nggak usah merasa bersalah mengucapkan ini. Dan orang tidak usah tersinggung. Sejarah bercerita. Sebab itu ada di koran, ada di TV dan sebagainya. Jokowi mau mengatakan, aku mau mengatasi ini. Oke? Carikan aku orangnya. Dia tidak menemukan itu di Indonesia. Ada satu nama sebenarnya yang saya ikut promosikan, namanya Dr. Kurtubi. Ahli perminyakan, lulusan Colorado. Tapi Kurtubi sudah masuk partai. Partai Nasdem. Jokowi merasa kalau sudah masuk partai sulit. Dan diberi pekerjaan begini, dia tentu akan mengirim upeti. Gelayut politiknya terlalu banyak. Begitu. Jadi cari orang, ketemu Archandra. Problemnya adalah ini anak baru di blok ini nggak ngerti permainan. Dia mestinya ngecek dengan baik si Archandra. Kewarganegaraannya. Tapi di sini kesalahan Jokowi adalah dia terlalu percaya stafnya. Mestinya kan stafnya harus verifikasi. Atau itu pengabaian saja? Itu cincai lah. Negeri ini kan bisa diatur semuanya. Tidak pernah membayangkan sebesar itu. Karena bebannya kan berat. Dia dimaki-maki orang. Jokowi memang tidak tahu kesalahan jajarannya. Jadi mestinya kalau saya ngomongkan ceplos-ceplos, saya kan bukan orang partai. Mestinya Pak Jokowi menghukum orang yang ada di sekitarnya. Yang memberikan rekomendasi. Ya, ia menyebabkan Archandra lolos tanpa diverifikasi. Sebab selain orang-orang yang menjaga keselamatan kebijakan dan politik, kan ada pas pampres. Kalau masuk seorang bawa pistol ke istana, komandan pas pampres yang bertanggung jawab. Nah, kalau masuk orang yang tidak diverifikasi begini, siapa yang bertanggung jawab? Harus ada dong. Sekretaris negara atau sekretaris kabinet. Whoever, I don't know about that bureaucracy. Anda tidak mau mengatakan. Harus ada kepala menggelinding supaya rakyat tahu bahwa Jokowi itu tegas. Tapi begini, Archandra kemudian dianggap qualified lah. Dia excellent di bidangnya, kemudian at all cost dipertahankan karena itu Jonan dipaksa kawin dengan Archandra untuk tetap menjaga visinya Jokowi di situ. Tapi kan Archandra bekerja di Amerika. Orang kemudian mengatakan, Archandra datang ke Indonesia mengurusi minyak dan minyak salah satu stakeholder besarnya adalah Amerika. Ini adalah bentuk bentuk penyusupan. Iya, atau bentuk Jokowi takluk kepada Amerika. Tafsiran. Saya kan tidak tanya Pak Jokowi, kenapa Bapak angkat orang itu? Saya tidak tanya. Tafsiran. Tafsiran saya, kembali kita mulai, mengapa si Jonan dipecat? Jonan dipecat, dia kasar, keras. Dia diundang menghadiri pembukaan jalan kereta api cepat ke Bandung. Dia nggak datang. Nah, dia nggak setuju. Dia tegas. Marah Jokowi. Bisa dimengerti kan? Kalau you bos, anak buah you tidak meladeni, you marah. Out dia. Nah, sekarang melalui proses, karena toh Pak Jokowi sudah percaya si Archandra itu pengetahuannya, dia tahu. Begitulah kepercayaan Pak Jokowi. Benar apa tidak? Saya juga nggak pernah tanya Pak Jokowi. Tafsiran.
profesor ilmu politik itu menafsirkan berdasarkan fakta dan data. Simptom, iya. Oke. Jadi Pak Jokowi mengatakan dia ngerti, tapi si Archandra tahu bahwa kalau ini lewat laut lebih murah dari lewat darat atau dan sebagainya, pipanya apa gitu. Dia nggak ngerti birokrasi di Indonesia. Yang tahu itu Yonan. Yonan itu sudah dites oleh Jokowi, dia berani. Jokowi pun dia larang, dia lawan. Soal Archandra mungkin jadi antek dalam tanda kutip. Itu tugasnya Yonan untuk mengawasi. Oke. Nah, itu kan sebenarnya jadi concern kita juga soal kedaulatan. Bolak-balik rumornya mengatakan siapapun presiden Indonesia harus mendapatkan kartu hijau dari Washington, kira-kira begitu. Dan itu seperti bentuk salam takzim dari gitu presiden siapapun yang berasal dari Indonesia untuk menghadap Romawi baru itu, kan kira-kira. Nah, pertanyaan saya kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan yang terlihat dalam bentuk menegakkan kedaulatan yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Terakhir, Natuna menjadi isu yang paling penting. Saya tidak percaya cerita itu. Itu kita karang sendiri. Kita percaya sendiri. Lalu kita percaya sendiri. Nggak begitu. Bahwa kita harus tahu diri, kita bukan negara besar, Amerika negara besar, kita datang sowan, itu biasa itu. Jadi, dan itu lalu dipercaya, dibesar-besarkan. Jokowi kan lebih banyak ke Tiongkok daripada ke Washington. Di Tiongkok kemudian dia dituduh komunis. Itu risiko jadi pemimpin. Padahal di Tiongkok sudah tidak ada komunis lagi. Yang ada partai komunis yang jadi alat untuk mengontrol. Nggak ada lagi komunis di situ. Tobat mereka jadi komunis. Buktinya sekarang berhenti jadi komunis. Menjadi kapitalis. Jadi kaya raya. Luar biasa. Tahu nggak Anda? Mobil yang mewah dari Inggris itu, Rolls Royce. Rolls Royce terbanyak itu di mana? Anda tahu nggak? Di Shanghai. Di Beijing. Di Beijing. Di Beijing. Baik, mari kita bicara soal kedaulatan sekarang. Salah satu yang paling menarik adalah Jokowi sudah melakukan kunjungan ke beberapa daerah perbatasan, Prof. Dan Natuna sudah beberapa kali dikunjungi. Natuna ini punya isu yang sangat serius karena berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan yang sekarang lagi ramai, hangat, riuh rendah dibicarakan antara Tiongkok dan negara-negara tetangga terkait dengan kedaulatan di Laut Cina Selatan. Kita dengarkan bersama statement berikut ini. Kita ini ingin menggeser pertahanan kita ini ke pinggir, bukan hanya masalah Natuna saja. Ini di sebelah timur, di sebelah barat utara, di sebelah paling utara, di sebelah timur paling utara, di sebelah timur paling selatan, semuanya akan kita kerjakan. Dan Menhan, Panglima TNI sudah memetakan itu. Tapi yang kita mulai terlebih dahulu ada di Natuna. Kita akan bangun di sana sisi ekonominya, akan dibangun kawasan industri perikanan yang plus dengan pelabuhannya yang baik, tapi juga pangkalan. Kita akan bangun pangkalan militer di sana yang lebih baik untuk darat, laut, dan udara. Kenapa, Pak? Ya, sekali lagi kita ingin menggeser ke perbatasan. Kenapa Natuna? Begini, secara kultural sejarah kita sebelum ada Republik Indonesia, yang disebut negara itu adalah ibu kota. Jadi kalau Anda di Tawangmangu mau ke Jogja, Anda bilang Teng Negoro, mau ke negara. Itulah negara. Yang di luar jauh, makin jauh itu namanya Monco Negoro, Manca Negara. Ini biar kedengaran saya tahu Jawa lah. Manca Negara. Jadi memang pada dasarnya secara kultural pemerintah kita tidak pernah banyak memperhatikan wilayah pinggiran. Di samping itu duit memang tidak banyak. Jokowi ini aneh. Dia orang Jawa dari Solo dan berpikir lain dari yang tradisional cara berpikir penguasa yang datang dari budaya Jawa. Ini juga menunjukkan. Ini anomali juga. Ini juga barangkali menunjukkan kita ini sudah menjadi lebih Indonesia. Jadi Jokowi lebih melihat dirinya sebagai Indonesia daripada sekedar orang yang punya latar budaya Jawa. Saya berharap tafsiran saya ini menjadi benar. Dengan demikian, dan itu bisa kita lihat buktinya, Jokowi memperhatikan pinggiran.
Nah, Natuna ini sensitif. Saya ingin mengirim pesan ke Beijing. Seandainya TV Anda ditonton di Beijing. Mereka jangan main-main. Tidak banyak yang mereka akan dapat. Tapi kalau mereka main-main dengan kedaulatan Indonesia dari daerah itu, Asia Tenggara adalah tempat terbanyak overseas Chinese. Itu akan terjadi tragedi yang, ya. Jadi itu mereka pertama jadi korban ya nanti ya. Persis. Jadi mereka harus berhati-hati. Kalau mereka tidak mengancam, memberi kesan, diterima itu kesan Tiongkok mengancam Indonesia. Korban pertama adalah saudara-saudara kita sendiri, keturunan Tionghoa. Itu Beijing harus tahu itu. Jangan main-main dengan Indonesia. Nah, Natuna sendiri posisinya strategis. Kita kan juga punya perbatasan darat. Apakah ini adalah prioritas Natuna karena Laut Cina Selatan atau memang adalah titik lemah kita dari sisi kedaulatan dan pertahanan? Ya, begini, kalau perbatasan darat kita itu kan tidak ada ancaman yang sangat serius, ya, dengan Malaysia. Papua itu kita Nugini, masih bisa bicara. Papua Nugini itu bukan ancaman. Siapa lagi? Timor Leste. Timor Leste juga tidak. Tapi Natuna itu urusannya dengan Tiongkok. Dan Tiongkok itu ribut dengan siapa saja. Nah, saya berharap di Beijing mereka sadar bahwa kita orang Indonesia nggak bisa disamakan dengan bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara. Kami tidak mengancam Tiongkok. Kami bisa saling memberi keuntungan dengan Tiongkok. Tapi kalau dia memberi kesan, harus diingat, ancaman. Politik itu bukan fakta yang penting. Yang persepsi. penting persepsi. Selalu saya ulangi. Janganlah Tiongkok memunculkan persepsi di kalangan orang Indonesia bahwa mereka mengancam Indonesia. Baik. Prof. Salim Said, terima kasih atas waktunya, luar biasa. Sejatinya saya ingin lebih banyak berbincang dengan Profesor, tapi apa daya rejim waktu juga yang membatasi kita. Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi lebih panjang dan terima kasih sekali lagi waktunya. Terima kasih kembali. Banyak kalangan menilai pekerjaan rumah terbesar duet Jokowi JK adalah pembenahan di bidang ekonomi. Tak heran jika prioritas pemerintahan ini adalah percepatan pembangunan fisik alias infrastruktur. Sejauh mana pencapaian keduanya pada tahun kedua ini? Simak ulasan lengkapnya setelah jeda.